Baik pemirsa Aceh TV, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Ahad yang mulia ini bersama adik-adik kita dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Eh, Mungkin ada Ikram Nurmi yang satu-satunya cowok ini. Apa jabatannya di dalam PMI ini? Karena masih Ketua Umum PMI UIN Araniri. Oh, UIN ya? UIN. Cabang UIN atau ranting apa? Komisariat. Komisariat. Kalau tingkat fakultas ada rayon, kalau PMI. Ya ya. Kuliahnya di mana? Di UIN Araniri. Fakultas Syariah Hukum Syariah, Pidana. Hukum Pidana. Ya. Ya, baik. Jadi boleh Ikram cerita sedikit tentang sejarah PMI ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah dapat berkumpul bersama-sama dalam program Ustaz Menjawab. Kami daripada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, saya sendiri adalah sebagai Ketua Umum PMI UIN Araniri, Ustaz. Iya. Dan nanti kalau sejarah lebih panjang nanti ada Ketua Banda Aceh yang lebih paham mengenai bagaimana pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini di Kota Banda Aceh. Sedangkan di UIN sendiri itu alhamdulillah sudah berkembang, sudah berkembang sampai saat ini, dan kader-kadernya pun sudah alhamdulillah sudah lumayan, tidak vakum lagi. Karena vakum, kalau istilahnya di sini vakum PMI, kalau tidak salah saya itu masa konflik, sempat vakum. Dan alhamdulillah kita sebagai pemuda pergerakan mencoba bangkit kembali daripada keterpurukan masa lama, daripada keterpurukan masa lalu. Tentunya pemuda ini adalah sebagai semangat daripada umat untuk bangkit, baik dari segi kekuatan sosialnya, kekuatan kemahasiswaannya, kekuatan pergerakannya. Itu adalah sebagai kebangkitan PMI di UIN Araniri. Dan tentunya kita PMI ini tidak hanya sebatas kampus dan tidak hanya sebatas masyarakat biasa, tetapi kita ini luas. PMI ini adalah hampir seluruh Indonesia ada. Dan kalau di Aceh sendiri kita akan benar-benar bangkit kembali setelah terpuruk daripada masa lalu, yaitu masa konflik. Mungkin banyak kita juga banyak kader-kader yang hebat, Ustaz, di Aceh. Sampai sekarang alhamdulillah, misal ada itu Ustaz Nawi, sekretaris PWNU Aceh, kemudian ada Mami Rukayah, kemudian ada beberapa juga yang di instansi pemerintah. Kemudian sebagai pergerakan, saya juga salah seorang anggota Remaja Masjid Raya, Ustaz. Alhamdulillah. Juga sebagai anggota DPP Skada. Kemudian sebagai pemuda ini kita tentu harus banyak membuat perubahan, karena masa pemuda ini adalah sangat istimewa, sangat istimewa. Banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Misalnya adalah sebagai ingatan. Pemuda ini tentunya sangatlah kuat ingatannya, tidak hanya sebatas pemikiran yang buruk, tetapi pemuda ini harus mempunyai kekuatan jenjang pemikiran yang panjang, tidak hanya masa lalu, tetapi setelah memikirkan masa sekarang itu sudah ada plan kedepannya apa. Kemudian misalnya saya sebagai remaja masjid itu, kalau kita lihat perkembangan remaja masjid di Banda Aceh, alhamdulillah lumayan, Yeah. Tapi ini bagaimana sebagai pemuda kita ketika pulang kampung itu bagaimana harus membuka pergerakan kepada remaja masjid yang ada di kabupaten masing-masing misalnya. Itu bagaimana nanti kita minta jawaban daripada Ustadz, memberi sedikit pencerahan bagaimana pergerakan kami nanti ketika pulang kampung bagaimana itu. Ya, baik.
Nanti kita rangkum semuanya. Kita minta dulu ketua PMII kota ya. Ya. Siapa? Oh iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan syukurillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Terima kasih yang pertama sekali saya ucapkan kepada Mami Rukayah mungkin sedang nonton di rumah. Terima kasih banyak Mami. Salam dari kami di sini. Kemudian yang terima kasih juga kepada Ustadz Amir Hamzah yang telah memandu kami pada hari ini dalam program menjawab. Saya di sini Safinal sebagai ketua cabang terpilih periode 2019-2020 yang baru terpilih April lalu. Insya Allah ke depan kita akan ada pelantikan insya Allah setelah Lebaran. Kemudian saya di sini selaku ketua cabang PMII Kota Banda Aceh. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya kuliah di Universitas Syah Kuala di jurusan Ekonomi Islam, S1 Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terkait sejarah PMII, lahirnya PMII ini pada tahun 1960 yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ke Aceh itu beberapa tahun kemudian lahir di Aceh yang dibawa pulang langsung dari Surabaya itu oleh almarhum Sahabat ini. almarhum Pak Nurdin Dewantara dan Pak Abdullah Basyah yang senior tertua di Aceh. Sekalian juga dengan Mami Rukayah, senior kami di Banda Aceh. Seperti yang dikatakan oleh Ikram tadi, memang PMII di Aceh sempat vakum. Yang pertama ketika konflik, sampai saat ini PMII di Aceh itu ya bangkit hidup, mati segan, hidup segan mati tak mau, seperti itu. Jadi sekarang setelah vakum beberapa tahun lalu, pada tahun 2015 yang lalu kita mencoba masuk dan mencoba untuk membangkitkan kembali PMII di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh saat ini. Kemudian terkait peran pemuda, kami dari PMII cabang Kota Banda Aceh sudah banyak ya melakukan sosialisasi, mungkin mengajak para pemuda, mengajak melalui sosialisasi untuk mengabdi kepada umat, membantu masyarakat. Seperti kami juga pernah melakukan penggalangan dana untuk yang tertimpa musibah, banjir dan sebagainya, kita membantu umat. Khususnya di bulan Ramadan ini kita kemarin sudah melakukan kegiatan silaturahim dan khatam Al-Quran sekaligus dengan buka puasa bersama di Rumah Budaya Simpang 5. Kemudian kita sebagai pemuda seperti yang dikatakan Ustadz Amir tadi dan Ikram, generasi pemuda ini memang generasi yang istimewa, apalagi sekarang lagi ngetrennya generasi milenial. Jadi generasi sekarang ini sangat peran pemuda itu lebih penting. Jadi menjadi semangat dalam masyarakat itu untuk membangkitkan semangat jiwa-jiwa muda dari yang sudah tua seperti itu. Jadi pemuda ini menjadi contoh semangat bagi orang-orang yang sudah tua, seperti yang dikatakan Ustadz Amir tadi, ketika mudalah kita berperan sehingga ada sejarah yang tercatat ketika kita tua, ada kebanggaan dari diri kita
ketika sudah tua itu ada sejarah yang kita banggakan, seperti yang insya Allah saya sekarang ini ketua PMI Cabang Kota Banda Aceh gitu. Jadi nanti ketika di usia tua, insya Allah ada hal yang kita banggakan, ya Ustaz. Jadi seperti itu. Mungkin dari saya ini menjelang 10 hari terakhir puasa, Ustaz ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan untuk menggenapkan bilangan 30 bulan Ramadan, dan di 10 bulan Ramadan terakhir itu untuk lebih meningkatkan ibadah atau mengingat Allah gitu. Jadi di dalam 10 hari terakhir Ramadan ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz Amir apa yang lebih apa-apa saja ibadah yang lebih utama kita lakukan gitu. Mungkin dari generasi modern milenial saat ini seperti apa gitu peran pemuda di dalam penghabisan bulan Ramadan ini, 10 bulan Ramadan terakhir. Jadi dari saya itu saja. Nanti kita dengarkan penjelasan lengkapnya dari Ustadz Amir Hamzah. Sekian, Allahumma fiq ila qawmi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dua yang sudah berbicara ini, menurut saya adik-adik kita ini memang sudah jadi generasi milenial, generasi yang cerdas, bahasanya bagus, ya, penyampaiannya bagus. Karena ada orang-orang muda yang tidak berorganisasi, mau bicara pun tidak bisa, ya. Tidak bisa tiba-tiba kita bisa bicara bagus, butuh waktu, butuh organisasi. Mungkin saya ini orang kampung, jadi kampung lautin, kan? Kalau saya tidak masuk PI dulu, mungkin saya tidak bisa bicara. Karena ada juga orang yang seusia kita suruh jadi presenter saja atau jadi protokol istilahnya, itu bisa salah ucapannya. Segala puji bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selawat dan salam kepada Allah Ta'ala. Kan sudah rusak dia. Tapi ada. Kenapa? Karena mereka tidak berorganisasi. Maka berorganisasi bagi pemuda itu perlu. Silakan ke KMPI, ke AMPI. Tapi yang lebih baik ke organisasi Islam. Ke PMII, ke PII, HMI. Itu lebih baik. Karena generasi Islam menawar plusnya. Plusnya itu apa? Semangat Islam. Kalau ke organisasi umum cuma semangat nasional, nah, tapi kalau yang organisasi Islam dua-duanya ditawarkan kepada kita. Saya pikir tidak ada pertanyaan yang apa namanya berat tadi. Dua-duanya kalau kita gabung itu sama. Generasi muda ya harus berperan membantu orang tua dalam hal-hal agama. Dan alhamdulillah sekarang ini di zaman milenial ini. Milenial itu bahasa apa? Bahasa barat ya. Itu ribuan artinya ya. Jadi sekarang milenium ketiga, ribuan ketiga ya. Jadi memang sepantasnya generasi muda harus tampil untuk menggantikan generasi tua. Karena generasi tua secara sunatullah akan menerima dua hal bagi generasi tua itu. Yang pertama, ya sudah tua tidak mampu lagi berkarya. Yang kedua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tadi meninggal dunia. Jadi digantikan oleh generasi berikutnya. Jadi hidup manusia ini seperti umbu pohon pisang, kan? Pohon pisang kalau sudah berbuah tua dipotong oleh majikannya, oleh yang punya pohon pisang itu. Kalau kita yang punya kita itu kan Allah SWT kan. Tapi di umbu pohon pisang itu umbinya itu sudah lahir anak-anak pisang yang baru ya. Yang kalau kita lihat jadi sangat indah di mata karena hijau mengkilau kan begitu. Hijau Tosca, di pohon pisang itu hijau Tosca daunnya. Sangat indah kita lihat ya. Apalagi kalau ada kebun pisang. Tapi
Ada seorang anak petani yang berangkat, katakanlah dia berangkat 3 tahun, 4 tahun ke kota, kemudian dia pulang. Dia melihat pohon pisang itu masih ada semuanya, masih hijau mengkilau semuanya, ya. Dia bangga. Dibilang, ini kan dulu Pak, saya yang tanam pohon pisang ini. Bapaknya menjawab, betul. Tetapi yang kamu tanam sudah tidak ada lagi. Nah, ini pohon pisang yang baru, ya. Begitu juga kita di Aceh, ya. Di seluruh dunia lah manusia. Kita ini seperti pohon pisang. Jadi orang Aceh dulu masa Iskandar Muda tidak ada lagi satupun, ya. Jadi orang Aceh sekarang ada sejumlah orang yang ingin bernostalgia, ingin kembali kejayaan seperti Iskandar Muda. Itu sesuatu yang nisbi, tidak mungkin, ya. Semangat Iskandar Muda yang kita ambil, ha? Tetapi bagaimana jalan-jalan di tempat Iskandar Muda, bagaimana kota Banda Aceh? Saya sejarawan, saya mencatat. Jadi pasar-pasar itu dibuat dari pohon bambu. Jadi atap-atap toko itu dari pohon umbia. Masjid Raya saja dari pohon umbia. Jalannya jalan setapak, hanya dilewati oleh kuda-kuda, gitu kan. Kalau kita kembali ke zaman Iskandar Muda seperti itu, blow on kita. Tidak mungkin lagi, ya, jadi primitif, ya. Tapi semangat Iskandar Muda, yang kita ambil semangatnya. Semangatnya dia itu ingin memajukan Aceh, raja yang adil, raja penakluk. Tapi jangan juga jadi raja penakluk sekarang, jadi perang antara kita dengan Malaysia, kan? Ya. Karena yang ditaklukkan negeri-negeri Melayu dulu oleh Iskandar Muda. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT, saya beri kesempatan kepada pemirsa di rumah, silakan interaktif di nomor tertera di layar kaca, juga SMS, WA silakan. Sambil kami menunggu SMS dari pemirsa, mungkin ada adik-adik saya ingin bertanya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ustadz mengenai pemuda ya di bulan puasa ini. Sekarang kita lihat banyak pemuda yang kurang peka ataupun kurang berpartisipasi. Contohnya misalnya seperti sholat tarawih. Padahal kalau kita lihat di 10 puasa terakhir ini, kalau bisa kita tuh semuanya tuh beramai-ramai untuk meningkatkan sholat tarawih kita. Tapi banyak pemuda-pemuda yang mereka itu tidak ke masjid untuk melakukan sholat tarawih. Mungkin ada sebagian yang mereka hanya pergi sebentar untuk tadarus dan setelah itu pulang. Tapi sholat tarawihnya mereka tidak melakukan. Menurut Ustadz itu bagaimana pandangannya? Terima kasih. Ini dengan Vira, ya? Ya, dengan Vira. Vira. Baik, kita jawab ringkas saja. Jadi ada pepatah Aceh, ya. Ban'u munan minyu. Banku munalani, itu kan. Jadi kadang-kadang yang tidak mau salat tarawih itu tidak diajak oleh orang tua. Ya. Padahal orang tua diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi seorang ayah, seorang ibu harus mengajak anaknya ke masjid. Kalau dibiarkan tidak diajak, anak itu akan mencari jalan sendiri. Ya, mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh dengan ibadah. Kadang-kadang iya di mal-mal, kadang-kadang di kafe-kafe. Jadi ini realitas. Sangat banyak yang pemuda yang bahasa dalam tanda kutip liar. Artinya dia tidak dekat dengan masjid. Kalaupun mereka salat tarawih, mereka cari salat tarawih yang sangat cepat tiapnya. Setelah selesai, langsung mereka itu ke kafe, langsung mereka itu ke mall, ke tempat-tempat yang mereka janjikan dengan teman-temannya untuk menghabiskan waktu berjam-jam. Tapi kalau salat tarawih dicari yang paling cepat. Kalau ada yang 7 menit sekali salat, ada di YouTube itu ya. Itu bukan salat, itu orang gila. Kan? Tetapi di Banda Aceh ada juga salat-salat yang 8, tapi
bagus. Walaupun cepat, bagus. Misalnya di Dolok kan, bagus. Saya sudah salat di situ, bagus. Cuma pendek ayat. Ya, ayatnya. Tapi tumakninahnya ada. Ya. Ada masjid yang 8 itu cepat juga, bagus juga. Mau yang 20 silakan. Tetapi kalau tidak pernah ke masjid, tidak salat tarawih, itu bagian awal dari kehancuran masa depan. Orang-orang yang melepaskan diri dengan rumah Allah, mereka itu akan kehancuran masa depan, tidak sukses. Mereka tidak akan sukses. Saya lihat usia saya sekarang, teman-teman yang seusia saya yang gagal, itu orang yang tidak taat beragama. Yang taat beragama seusia saya, mereka sukses sekarang. Sukses di segi ekonomi, di segi keluarga, anak-anaknya hebat. Itulah janji Allah, orang-orang yang takwa itu akan ditolong ya. Tolong. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar, tentu dari penderitaan, dari kemiskinan, dari ini, dari itu kan. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tak terduga. Luar biasa ya. Karena itu kita harapkan generasi muda harus kembali ke masjid. Karena salah satu yang mendapat lindungan Allah di hari akhirat, dilalullah, adalah pemuda yang terikat hati dengan masjid. Baik pemirsa JTV, ini ada pertanyaan dari luar ya, dari luar, dari SMS luar. Jadi saya minta Ikram menjawabnya dan bisa mudah. Assalamualaikum Ustaz yang mulia. Apa benar yang membatalkan puasa itu apabila makan minum yang tertelan aja yang masuk ke dalam tenggorokan? Yang batal kok di mulut aja, enggak batal apa benar? Jadi kurang jelas pertanyaannya. Kalau kurang jelas, kira-kira saya jelaskan begini. Apakah benar kalau yang tertelan itu sengaja kita telan batal puasa? Dan apakah misalnya mencicipi makanan dengan lidah kan tidak tertelan? Apakah itu membatalkan puasa juga? Bagaimana Ikram? Bisalah Ikram jawab, karena Ikram itu kan mahasiswa UIN ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang telah bertanya melalui link SMS atau WA terkait tadi bagaimana dengan makanan jika tertelan. Iya. Jika tertelan, jikalau tidak sengaja, maka itu tidak batal puasanya. Tetapi kalau disengaja dan sudah melewati tenggorokan yang batasnya melewati huruf H, itu sudah lewat batas huruf A, maka itu akan batal. Tetapi kalau masih di atasnya huruf H itu, huruf H dalam tenggorokan itu, maka tidak batal. Iya. Ya, itu sepengetahuan saya. Dan yang saya pelajari itu wudhu pun begitu. Tetap kalau masuk air ke dalam mulut boleh, tetapi jangan sampai terasa di batas tenggorokan ini. Iya. Jadi sudah benar jawabannya ya. Tapi kalau ibu-ibu mau mencicipi makanan dengan lidahnya, itu juga dibolehkan tanpa menelan. Baik pemirsa JTV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.